Shalom saudara, waktu saat yang kita nantikan mengikuti episode 19 dari Menjawab Trinitas. Bapak Pendeta Dr. Yehuda mendampingi saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan ini dan mendiskusikan bersama. Silakan Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria berusia 50 tahun, seorang karyawan. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya setelah mendengar logos di bagian ketiga bahwa semua roh akan kembali kepada Allah. Apakah roh manusia itu sama dengan hati nurani? Karena saya mendapatkan ayat bahwa dalam Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Sedangkan dalam terjemahan lain, roh manusia diartikan sebagai hati nurani. Misalnya dalam FAYH, Firman Allah yang hidup, Amsal 20:27, hati nurani manusia merupakan alat Tuhan untuk mengungkapkan maksud-maksud manusia yang tersembunyi. Apakah pernyataan roh manusia sama dengan hati nurani ini hanya merujuk di perjanjian lama saja? Dan apakah roh manusia dalam perjanjian baru masih merujuk pada hati nurani? Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 1 Korintus 2 ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan memberkati pelayanan Pak Eras. Kata roh di situ, nismat chayim. Jadi Allah memberikan kita nismat chayim yang di dalamnya terdapat kesadaran. Jadi kalau saya membahas itu dalam satu buku ya, mengenai struktur permanen manusia, saya lebih cenderung pada trikotomi, bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu unsur yang kelihatan dalam kehidupan manusia. Jiwa ini sebenarnya sebagai bridging antara apa yang dia dengar, dia lihat masuk ke dalam roh. Jadi kalau kita melihat anak yang masih kecil, atau kita mulai dari janin. Janin terbentuk itu fisiknya, dan ada unsur kehidupan roh. Ketika lahir, jiwanya sudah ada tapi tidak lengkap. Ya, anak manusia mendengar, melihat, dan apa yang paling banyak masuk ke dalam jiwanya melalui jendela mata dan telinga, itu masuk dalam rohnya. Itu membentuk atau membangun nilai-nilai atau value. Disitulah sebenarnya terdapat hati nurani yang dalam bahasa Yunani suneidesis. Suneidesis itu dari dua kata sun dan eido. Sun artinya bersama, eido artinya tahu. Ikut tahu atau bersama tahu. Jadi apa yang dia lihat, dia dengar, masuk dalam jiwa. Yang paling banyak masuk ke dalam jiwa, membangun nilai-nilai, itu masuk ke dalam nismat. Nismat chayim dalam roh. Jadi roh itu memuat nurani sebenarnya. Kesadaran. Dan itu kekal. Nah, kalau manusia nanti meninggal dunia, tubuhnya dikubur, jiwanya juga dikubur, jiwa yang terkait dengan tubuh. Kemungkinan ada bagian jiwa yang menyatu dengan roh. Nah, di sini kita memang tidak bisa membagi manusia dalam kotak-kotak atau ruangan. Karena tubuh tidak terpisah dari jiwa. Apa yang terjadi dalam tubuh menyangkut jiwa. Apa yang terjadi dalam jiwa menyangkut tubuh. Misalnya orang marah, ya matanya melotot, bergetar, nah, itu kan mempengaruhi tubuh. Lalu yang masuk ke dalam jiwa, yang paling banyak masuk dan disetujui, itu masuk dalam roh, menjadi nurani. Jadi nurani itulah yang menentukan kualitas hidup seseorang.
Jadi kalau dikatakan roh manusia pelita Tuhan, Ya. itu artinya nurani itulah yang idealnya menjadi pelita Tuhan. Maka yang masuk ke dalam jiwa mestinya hal-hal positif, kebenaran-kebenaran, sehingga nuraninya menjadi pelita Tuhan. Kalau yang masuk jahat, Tuhan katakan betapa jahatnya, betapa gelapnya kegelapan itu. Oke, itu kalau yang pertama ya. Ini juga saya kira sudah bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, dan roh manusia dalam penyembah baru masih merujuk pada hati nurani. Bisa. Terkait maksudnya. Kalau di dalam Roma 7, Roma 8 bicara mengenai hidup menurut roh, maksudnya tindakan yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi manusia ini kan memiliki unsur batiniah. Unsur batiniahnya harus dibaharui terus melalui firman sehingga mendominasi tubuh atau daging. Jangan sebaliknya, ya. Nah, mengenai 1 Korintus 2:11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia. Justru ini ayat mau membuktikan bahwa roh Allah itu rohnya Bapa. Roh kita, roh kita. Roh manusia itu rohnya manusia itu, bukan pribadi lain. Roh Allah itu bukan pribadi lain. Roh Allah itu rohnya Bapa. Oke. Sebenarnya menjawab pertanyaan ini tidak bisa sesingkat ini. Tidak boleh. Ya. Kalau dalam buku saya mengenai tubuh, jiwa, roh itu kan satu buku. Saya harus menjelaskan apa itu tubuh, apa itu jiwa, apa hubungannya dengan nurani. Tetapi ya karena kita harus menjawab, sejauh itu yang saya bisa jawab. Ya, selebihnya kalau Bapak Ibu mendengar khotbah saya di Turut ID, saya sering mention ini, struktur permanen manusia. Ada yang mau ditambahkan Pak Yehuda? Cukup Pak, sudah Cukup jelas, tuh. Kalau ada yang belum jelas atau ada kalimat yang salah, dikoreksi Pak Yehuda ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun, menikah, jemaat GSKI Kelapa Gading. Shalom Om Eras, saya membaca Yohanes 8 ayat 58 sampai 59 yang bunyinya, kata Yesus kepada mereka dalam kurung orang-orang Yahudi, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah itu Om cukup menggelitik saya. Ini kita jelaskan dalam satu sesi. Kalimat itu saya jelaskan 1 jam. Tapi kalau mau ringkas dan ini bisa salah ya, cara kalau menangkapnya salah. Yesus tidak mungkin konyol. Tidak mungkin dia bicara secara harfiah bahwa dia ada sebelum Abraham. Orang-orang tahu dia anak Yusuf. Banyak orang-orang jauh lebih tua dari Yesus waktu itu. Harus diingat ini Injil Yohanes yang harus dipahami secara filosofis. Seperti kalau Yesus berkata, tubuhku ada benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, kan tidak boleh dipahami secara harfiah. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Itu kan tidak boleh dipahami secara harfiah. Secara filosofis. Jadi kalau Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham, maksudnya bahwa apa yang diajarkan itu berasal dari Bapa. Seperti yang dikatakan berulang-ulang bahwa Bapa bekerja di dalam diri Yesus. Dan itulah yang dimaksud bahwa Yesus ada sebelum Abraham. Tapi ini ringkas sekali. Kalau saudara membaca, mendengarkan Logos entah seri berapa, ada penjelasan lengkap ini. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria berusia 31 tahun, tinggal di Palu. Shalom Pak Eras, boleh jelaskan yang dimaksud 1 Yohanes 5 ayat 7. Apakah itu bukan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Allah kita adalah Tritunggal? Dan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 yang mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Dan di kitab Kejadian 3 ayat 22, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mohon pencerahan dari ayat-ayat tersebut, Pak, karena selama ini saya mempercayai konsep Tritunggal dari ayat-ayat tersebut. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus menyertai. 1 Yohanes 5 ayat 7 dibaca. Baik. Itu ada saksi itu kali ya. Iya.
yang ada 3 saksi begitu ya Pak. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Itu dan teks aslinya ketiganya nggak ada. adalah satu. Ya. Sebenarnya kalimat itu di teks aslinya tidak ada. Itu tambahan. Oke, teruskan. Ayat yang ke-8 ya. Hmm. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya. Ini ada penambahan ayat yang sebenarnya tidak tepat. Coba kalau kurungnya dihilangkan. Kalau kurungnya dihilangkan, ayat 7 dan 8, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, kita ini ada air, darah, dan roh. Ya. Itu tubuh manusia kan? Ya. Satu. Air menyangkut mengenai bagian terbanyak tubuh kita, betul? Ya. Roh, terus darah. Darah. Satu. Makanya Bapa, ya, Firman, betul ya? Ya. Dan roh itu satu. Justru itu lebih mengarah ke monoteis, bukan trinitas. Ya. Lalu kata kita di Kejadian 1 ayat 26, kalau dari kacamata trinitarian, ya biasanya orang memahami itu apa? Ya. 3 ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi itu asumsi. Bagaimana kita bisa mengatakan itu 3? Kita itu bisa lebih dari 3, bisa lebih dari 1 yang penting. Ya. Memang saya belum membahas monoteisme ini ya, nanti akan kita jelaskan. Tetapi ini bukan tidak mungkin, ini sidang ilahi. Ya. Juga bukan tidak mungkin Allah bicara kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi bukan ada 3 pribadi di situ. Kalau kita membaca firman Tuhan, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi ya. Ya. Roh Allah melayang-layang, maka berfirmanlah. Amar, to say. Ya. Apakah ada kata dafar di situ? Wayomer. Ya, Pak. Amar, wayomer. To say, to speak. Ya. Nah yang saya bingung itu to say, to speak, tapi diartikan jadi manusia. Ya. Coba cari deh. Iya Pak. Betul. Wayomer Pak. Wayomer Elohim. Wayomer, Elohim, Yehior, semua Wayomer, Iya. Elohim. Betul. Betul nggak? Betul Pak. Wayomer dari kata amar, Amar. to say, to speak. Jadi Allah berbicara. Itu nggak ada pribadi lain. Ya. Betul. Kok bisa dikatakan ada pribadi lain? Nggak ada. Makanya ketika di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dia ini tunggal loh, ya, tunggal loh, ya. Segala sesuatu dijadikan, egeneto, itu singular dari kata ginomai. Ya. Sama dengan bara, itu juga tunggal. Ya. Tapi dari kacamata trinitarian, ya itu memang tunggal 3, memang 1 bukan 3. Nah kalau dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Maksudnya logos, tunggal 1. Nah logos ini mestinya dipahami sebagai metonim Allah, atau mewakili Allah. Roh Allah ya Allah itu, firman ya perkataannya tunggal 1. Kalau logos dipahami sebagai pribadi yang terpisah dari Allah, maka Yohanes 1 ayat 3 itu bertentangan dengan Kejadian pasal 1. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tak ada sesuatu pun yang jadi. Seakan-akan logos itu tunggal menciptakan. Padahal di dalam kitab Kejadian ada roh Allah yang melayang-layang, merah kefet. Ada Elohim yang membara. Jadi nggak sinkron. Menjadi sinkron kalau kita pahami logos itu Allah sendiri. Jelas nggak? Jelas. Oke. Jadi kalau di Kejadian 3:22, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita. Nah kita itu bisa makhluk surgawi. Bisa. Yang memiliki kebebasan. Ya,
Iblis pun kan dulu juga anak-anak Allah atau makhluk surgawi yang memberontak. Jadi masih memiliki kebebasan. Ya. Oke. Jadi nanti saya akan bicara mengenai Tritunggal ya, secara khusus. Kemarin baru bicara mengenai kenosis. Kalau ada yang mau ditambahkan Pak Yehuda? Hanya ini aja Pak, tadi satu kata yang hilang di Kejadian 3:22 ada kurang kata seperti. Ini saya membacakan dari penanya. Jadi sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tapi di pertanyaan menjadi salah satu dari kita ini kan artinya berbeda ya Pak. Itu aja mungkin yang bisa kata seperti yang nggak cantumkan. Nggak ditulis oleh penanya. Ya. Oke, cukup jelas ya saudara. Memang Anda tidak akan puas mendengar jawaban yang hanya beberapa menit dari penjelasan yang bisa satu sesi. Iya. Tapi sementara itu dulu. Oke, teruskan. Berikutnya dari nomor 0813 sekian-sekian. Ini cukup panjang Pak. Shalom Pak Eras, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi karena akhirnya membukakan rahasia kerajaan surga terkait jati dirinya melalui pengajaran logos yang telah disampaikan oleh Pak Eras. Saat ini saya banyak melihat tuduhan-tuduhan tidak mendasar terhadap Pak Eras di sosial media terkait pengajaran logos tersebut. Ingin sekali saya ikut berkomentar untuk meluruskan terkait tuduhan-tuduhan tersebut. Namun Roh Allah yang berdiam di dalam saya dengan tegas melarang saya untuk berdebat dengan mereka. Pak Eras, hati saya haus dan lapar untuk terus mengikuti pengajaran tentang logos. Karena sejak saya dibaptis pada tahun 2001, hidup kekristenan saya sangat dinamis, jatuh bangun dalam dosa, dan sering saya muak melihat hidup saya sendiri. Saya adalah lulusan sekolah pendalaman Alkitab tertentu dari satu daerah di Jawa Tengah. Saya sudah pernah terlibat pelayanan musik di depan ribuan jemaat, KKR Akbar, mentoring, dan aktif membaca Alkitab sampai saat ini. Tetapi saya juga pernah benar-benar vakum beribadah dan hidup dalam dosa lagi. Saya cukup paham tentang organisasi gereja, kemunafikan kekristenan, kepentingan-kepentingan pribadi di dalam pelayanan, dan seterusnya. Tetapi pengalaman pribadi saya dengan Tuhan Yesus membuat saya bertahan dalam iman sampai saat ini. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran tersebut akan memerdekakan hidup kita. Artinya selama ini saya masih belum benar-benar mendapat kebenaran yang memerdekakan hidup saya. Namun ketika saya mendengar pengajaran logos, Roh Allah terus mengajar dan membukakan pengertian yang membuat saya takjub akan kebesaran dan cinta kasih-Nya kepada saya. Seakan-akan doktrin kekristenan yang sudah berakar di dalam diri saya rontok, digantikan dengan ajaran logos. Sebenarnya sebelum pengajaran logos ini, Allah sudah memberi pandangan soal ini. Cuman saya belum berani menguraikan karena keterbatasan saya yang bukan ahli dalam teologi Alkitab. Saya sangat berharap Pak Eras terus menyelesaikan pengajaran ini tanpa memusingkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dari pihak lain, dan jangan banyak membuang waktu menyampaikan pembelaan. Saya maklum sebagai seorang manusia pastilah berat menerima bullying seperti itu, tapi mengingat waktu kedatangan Tuhan semakin dekat, saya sangat berharap Pak Eras tidak terkecoh oleh provokasi si jahat melalui orang-orang yang membuli Bapak. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapat pencerahan dari Tuhan bahwa akan ada tsunami pertobatan yang sangat besar. Dan di dalam roh saya mencurigai bahwa pertobatan tersebut akan datang dari agama Islam, khususnya dari negara-negara Arab. Tuhan pernah berfirman bahwa rumahnya harus penuh berhubungan dengan waktu kedatangannya yang semakin dekat. Dan akan terjadi bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, demikian sebaliknya. Saya melihat pengajaran logos ini adalah pintu masuk bagi umat Islam untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam kekristenan justru akan menjadi sebagai saringan supaya jelas siapa yang akan diselamatkan atau tidak. Saya yakin dan percaya pengajaran logos ini akan memerdekakan hidup saya untuk hidup kudus seperti Tuhan Yesus. Karena saat ini sudah tidak ada dalih di dalam alam bawah sadar saya maupun tipuan si jahat terkait keadaan Tuhan Yesus. Karena selama ini tanpa sadar saya sering tertipu bahwa keadaan Tuhan Yesus yang menang terhadap dosa adalah kemenangan yang otomatis diterimanya terkait Tuhan adalah jelmaan Allah. Padahal Tuhan Yesus pun berjuang untuk menang terhadap dosa dengan cara menyangkal dirinya dalam kelemahan tubuh manusianya dan rela memikul salibnya untuk mengenakan logos dan membiarkan firman Allah menguasainya secara penuh hingga hidup Tuhan Yesus benar-benar serupa dengan gambar Allah secara mutlak. Karena hal itulah Tuhan Yesus dapat berkata, barang siapa melihat aku, maka engkau melihat Allah. Mohon maaf Pak Eras, saya tidak ada pertanyaan karena saya dapat menyerap semua pengajaran ini dengan sempurna. Karena Roh Allah yang turut memberi pengertian dan kesaksian-kesaksian terkait pengajaran logos ini. Akhir kata kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas perjuangan Pak Eras untuk berani menjadi alat Allah dalam mencurahkan anggur yang baru ini.
Tenang Pak Eras, kami sekeluarga sudah memakai kantung anggur yang baru untuk menerima anggur yang baru. Ya. Merinding gitu. Ya. Hebat. Luar biasa. Masih ada Iya. orang-orang yang menurut kita diilhami Roh Kudus. Iya. Betul Pak. Diilhami Roh Kudus untuk bisa mendengar dan mengerti firman. Luar biasa. Iya. Ya, terima kasih untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Oke, teruskan Pak. Berikutnya dari Tapi alamatnya ada ya tadi. Nggak ada Pak, hanya nomor Oh, telepon saja. Ya, mungkin satu kali bisa dihubungi. Baik Pak. Tolong diberi buku saya Kenosis Ya. dan logos kita mulai kita bagi. Baik, Pak. Ya, yang berikutnya dari seorang pria tinggal di Surabaya. Matius pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh. Pertanyaan saya adalah, roh siapa yang membawa Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, ternyata memang sering Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan. Jadi kemungkinan besar atau hampir bisa dipastikan itu roh Allah. Tidak mungkin roh jahat memimpin Yesus. Ya, oke. Teruskan. Dari seorang hamba Tuhan di Sumatera, oke. Dari Samosir, pria berusia 30 tahun. Ini pendeta ya. Pendeta. Shalom Pak Erastus. Tapi bukan dari GSKI ini. Bukan ya, oke. GSKI. Kita tidak sebut sinodenya. Shalom Pak Erastus, saya telah mengikuti seminar Logos dari sesi 1 sampai sekarang ini melalui channel YouTube Truth ID. Dan saya sangat disadarkan kembali akan pemahaman teologi saya mengenai Yesus Kristus yang sejati seperti di dalam Alkitab. Namun saya masih bertanya-tanya dalam hati tentang praeksistensi Yesus. Di sesi-sesi sebelumnya Bapak pernah mengatakan urusan apa kita mengetahui praeksistensinya. Yang penting Dia telah ada dan menjadi manusia menyelamatkan kita. Sepertinya saya kurang puas Pak tentang praeksistensi Yesus. Karena saya melihat dalam Injil Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Waktu bertanya belum dijelaskan. Ya, saya sudah menjelaskan di satu sesi. Iya. Dan khusus ini satu sesi. Satu sesi sendiri, Pak. Jadi mesti harus dipahami bahwa permuliakan, ayat sebelumnya ya, permuliakan aku, sudah saatnya aku dipermuliakan, itu maksudnya saatnya disalib. Ya. Dan penyaliban itu mendatangkan kemuliaan. Ya. Seperti sekeping mata uang. Ini kemuliaan, ini penderitaan, ini kemuliaan. Ini penderitaan, ini mahkota. Ya. Jadi Yesus berkata, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Yang ada itu Yesusnya atau kemuliaannya? Kemuliaannya. Ya. Sama seperti keselamatan disediakan sebelum kita lahir. Ya. Jadi maksudnya itu bukan Yesus sudah ada, kemuliaannya yang sudah ada. Dan Yesus klaim itu menjadi miliknya karena dia mati di kayu salib. Jawaban saya masih belum lengkap. Ikuti Logos, saya membahas hal ini. Waktu bertanya, saya belum membahas Logos. Sampai di tema ini. Ya. Oke, terus. Dari seorang pria berusia 49 tahun, swasta. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus datang dari atas. Artinya dia manusia, namun juga bukan dari dunia seperti kita. Misalnya Yohanes 8 ayat 23 dan Yohanes 17 ayat yang kelima. Ya, ini. Jadi Bagaimana? gini loh. Kita harus memahami Injil Yohanes secara filosofis, tidak harfiah. Kalau Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini, sama seperti aku bukan berasal dari dunia ini. Itu bukan berarti murid-muridnya dari surga. Maksudnya kebenaran yang ada dalam hidup Yesus dan murid-muridnya itu berasal dari surga. Bukan manusianya, ya kan? Seperti Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan, kan tidak boleh dipahami secara harfiah, ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Tapi ini saya jelaskan kan di Logos ya. Iya. Dengarkan Logos. Anda akan menemukan penjelasan sempurna. 42 sesi. Iya. Satu sesi 1 jam, kadang-kadang lebih. Tentu penjelasannya sangat lengkap. Terus. Dari 0897 sekian-sekian.
Shalom, saya Jemaat Rehoboth, hanya saran kepada Bapak Eras. Mungkin bisa menggunakan kata doktrin Alkitabiah dan teologi akal sehat. Sebenarnya di episode lalu pernah ya ini pertanyaan yang sama. Oh gitu. Sudah ketemu ini kan Alkitabiah. Maksudnya apa? Mungkin pertanyaan yang sama pernah ke double atau bagaimana ya? Artinya menggunakan istilah itu. Iya. Doktrin Untuk, Alkitab. Ya, doktrin Alkitabiah dan teologi akal sehat. Ini saran saja Pak dari. Oh iya, kita pertimbangkan. Ya. Doktrin akal sehat itu bagus loh. Doktrin akal sehat. Tapi semua orang juga ngaku itu sehat. Iya. Teologi akal sehat. Oke, terima kasih untuk sarannya, kita pertimbangkan. Terus. Ya, baik, dari 0822 sekian-sekian. Shalom Pak, mau tanya. Adam sama dengan Yesus. Bedanya dalam ketaatan. Yesus taat. Seandainya Adam taat, apakah keturunan Adam tetap seperti yang sekarang ini, tapi tidak berdosa? Bisa. Iya. Karena ada aitios, pokok keselamatan yang jadi contoh. Dan tidak ada dosa. Iya. Jika Adam berhasil menjadi corpus delicti. Iya. Ya, terus. Mengapa lama pelayanan Yesus di bumi cukup singkat? Terima kasih Pak dan tim sudah menjadi berkat. Ya. Sebenarnya bukan soal singkatnya, tapi dalamnya. Iya. Ya. 100 tahun tapi kualitas rendah apa artinya? 3,5 tahun, 33,5 efektifnya 3 tahun setengah tapi efektif. Cukup. Ya. Betul nggak? Oke. Itu maksudnya ya, dia menginginkan apa cuma singkat aja. Oke. Ya. Oke, Tuhan berkati. Saya kira cukup. Yang penting Yesus telah memikul dosa kita dan menjadi teladan. Itu cukup. Oke, ini panjang. Satu kali, ya. Sekali lagi, terakhir. Baik, ya. Ini pertanyaan terakhir dari 0813 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, saya ada sedikit pertanyaan, mohon bisa dibahas di seminar Logos. Karena hal ini sangat penting bagi pemahaman saya terhadap Logos. Pak Eras, apakah berarti ketika Yesus diciptakan seperti Adam, tetapi melalui rahim seorang manusia, itu berarti Yesus memiliki kelemahan-kelemahan jasmaniah seperti versi Adam setelah jatuh ke dalam dosa? Tidak. Ya. Yang penting begini, maksudnya gini, kelemahan kecenderungan berbuat dosa tidak bisa. Yang namanya kodrat dosa atau hukum dosa. Kalau kita ini ada, Yesus tidak. Ya. Tetapi tubuhnya bisa dilukai sakit. Bisa lapar, haus, tapi tidak berbuat dosa. Dan Yesus memang memilih tidak berbuat dosa, walaupun bisa berbuat dosa. Terus. Karena sebelum Adam jatuh, keadaan jasmaniahnya masih sempurna. Bahkan dirinya sendiri belum mengetahui kalau dia telanjang, yang dapat diartikan tidak memiliki kelemahan jasmaniah. Dasar saya bertanya seperti ini adalah karena dalam keadaan diri saya saat ini, yang sudah jatuh bangun di dalam dosa, karena kelemahan-kelemahan tubuh saya, adalah menjadi tidak sebanding jika keadaan Yesus masih serupa dengan keadaan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Maksud saya adalah justru Allah dalam hikmatnya yang sempurna dengan sengaja menciptakan Yesus melalui rahim manusia untuk membereskan kegagalan Adam, di mana keadaan Yesus adalah warisan keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa, yakni memiliki kelemahan tubuh seperti manusia saat ini. Itu artinya kalau keadaan Yesus seperti itu, lalu Yesus menang, maka besarlah harapan untuk manusia seperti saya untuk dapat menang seperti Yesus telah menang. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, pengertian kelemahan ini apa? Ya. Kalau kelemahan itu kecenderungan berbuat dosa, karena adanya kodrat dosa atau adanya hukum dosa, Yesus tidak punya. Anak-anak Adam ini semua terkungkung dalam yang namanya hukum dosa. Bukan hukuman dosa, hukum dosa. Kecenderungan meleset. Kalau bahasa Latinnya non posse, non picare. Jadi meleset. Kecenderungannya dosa semata-mata. Yesus dilahirkan tanpa dosa, tetapi memiliki kemungkinan untuk melakukan yang namanya original sin, dosa asal, yaitu mau menyamai Allah. Ini kesalahan Adam dan Hawa, mau seperti Allah. Karena kesalahan ini, maka dosa yang lain terjadi atau dilakukan. Jadi ada personal sin. Ada dosa membunuh, mencuri, berzina, dan lain-lain. Dimulai dari Adam yang ingin menyamai Allah. Yesus walaupun dalam keadaan tidak berdosa,
Dia tidak mau menyamai Allah atau di atas Allah. Dia tetap taat dan merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Nah, inilah yang membuat kita bisa menerima penebusan dosa, dibenarkan di hadapan Allah, lalu menerima Roh Kudus sebagai meterai. Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Bisa salah, bisa keliru, tapi Roh Kudus menuntun kita untuk tidak salah, tidak keliru. Kita bisa memiliki ketepatan bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kalau kita gagal, kita bisa minta ampun dan bangkit lagi. Kalau Yesus sekali gagal, selesai. Kalau kita gagal, masih bisa minta ampun. Begitu. Saya kira itu jawaban saya. Kita bertemu di episode 20 ya. Menjawab Trinitas. Tuhan memberkati.